bangkit berdiri, mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas Makassar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita, membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk.
Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah ataupun juga langsung dari gereja ini. Hari ini kita memasuki hari Minggu Paskah yang ketiga. Kita akan mendengarkan lagi bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah umat, khususnya di tengah para muridnya, memberikan keyakinan, memberikan peneguhan bahwa Ia akan selalu menemani para murid, menguatkan, menjaga, dan memberkati. Itulah bukti kebangkitan Tuhan Yesus yang selalu menampakkan diri. Jadi dari minggu pertama, minggu kedua, dan minggu hari ini selalu kita disajikan penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Untuk apa? Agar kita semakin yakin bahwa Tuhan Yesus memang bangkit, bukan sekedar berita-berita hoax, tetapi kehadiran Yesus sungguh dialami oleh para murid dan juga oleh umat yang lainnya. Dan maksud daripada penampakan Yesus bukan sekedar menghadirkan dirinya begitu saja, tetapi mau senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada kita, dukungan kepada para murid agar berani mewartakan Kristus yang bangkit yang kita alami dalam hidup setiap hari. Sehingga dengan demikian warta sukacita ini dialami juga oleh orang lain, bukan hanya tinggal di hati kita, tetapi sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Mari saudara-saudari kita siapkan hati kita mohon rahmat, kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Kita mohon pengampunan dan kerahimannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan duduk di sisi Bapa dalam kemuliaan sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menunjukkan jalan menuju kemuliaan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bangkit jaya dan selalu mendampingi kami umat-Mu dalam perjalanan kami menuju kepada hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau,
domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud syukur dan permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Belas Kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu yang bangkit dan hidup mulia, Engkau telah memenuhi janji-Mu yang diwartakan oleh para nabi. Kami mohon semoga kami selalu menyadari kehadiran Putramu yang membawa damai sejahtera bagi kami. Bapa di surga, kami mau mohon keselamatan bagi saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Opa Nek Seting 3 hari yang lalu, Oma Laurencia Lawani 40 hari yang lalu, Bapak Hengki Asis 1 tahun yang lalu, serta segenap umat-Mu yang telah menghadap Dikau. Ampunilah segala kesalahan dan dosa saudara-saudari kami. Semoga karena belas kasihan dan kerahiman-Mu, mereka boleh beristirahat dalam ketentraman dan damai, dan kelak Engkau membangkitkan mereka menuju kepada hidup yang kekal, sebagaimana Putramu Yesus masuk dalam kemuliaan kekal di surga. Dan semoga saudara-saudari kami boleh menikmati hidup bahagia, sukacita bersama dengan para kudus-Mu, dan juga bersama dengan semua saudara kami yang lebih dulu menghadap Dikau. Dan semua karena belas kasihan-Mu, rahmat-Mu, Engkau juga mendampingi segenap keluarga yang masih berkabung atau merasa berduka saat ini. Kuatkanlah mereka dan hiburkanlah sanak keluarga, sanak saudari, kaum keluarga, dan juga pasangan hidup serta juga anak-anak, supaya mereka juga tetap sabar dan tabah dalam kedukaan ini dan tetap mengharapkan belas kasihan dan kemurahan-Mu. Juga kami mau bersyukur bersama dengan saudari kami Ibu Amei atas terkabulnya novena 3 Salam Maria. Semoga Engkau senantiasa meneguhkan imannya, supaya iman ini tetap berbuah menjadi berkat bagi keluarga, berkat bagi sesama, dan ia juga semakin teguh dalam mengikuti Engkau, tetap percaya dan setia kepadamu bersama dengan suami dan anak-anaknya yang kupercayakan di tengah keluarga. Juga kami mau bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Bapak Ferdinand Supri Andoko genap 58 tahun, Pastor Petrus Rimba genap 27 tahun. Terima kasih Bapak atas penyelenggaraan, berkat dan bimbingan-Mu. Semoga Engkau tetap memberikan kesehatan
kegembiraan dan sukacita kepada Bapak Supri Andoko dan Pastor Petrus Rimba, agar mereka senantiasa boleh melaksanakan pelayanan dan tugas-tugas setiap hari di tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan di tengah umat-Mu. Berikanlah semangat, sukacita dan tengah keluarga, kebahagiaan, dan semoga saudara-saudari kami yang berulang tahun hari ini boleh menjadi berkat bagi siapapun juga yang mereka layani setiap hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari saudara-saudara kita duduk, membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Petrus dan Yohanes dalam nama Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Maka mereka dikerumuni orang banyak yang sangat keheranan atas kejadian itu. Maka kata Petrus kepada mereka, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus, yang telah kamu serahkan dan telah kamu tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami ini adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan para nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Apabila ku berseru, jawablah aku, ya Allah yang adil. Apabila ku bersusah, lapangkanlah dadaku, kasihanilah aku, dan dengarkanlah doaku. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Ketahuilah, Tuhan akan mengerjakan karya agung bagi para kekasihnya. Tuhan akan mendengarkan doa
Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, malahan bukan dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman Allah, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit. Mereka segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum juga percaya karena girang dan herannya, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apakah kamu mempunyai makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng
Lalu Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu semua adalah saksi-saksi dari peristiwa ini." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom. Iya, saya mau tanya anak-anak yang mau menerima komuni pertama. Tadi minta maaf ada satu saya tegur karena saya pikir belum terima komuni. Ternyata persiapan komuni. Saya beritahu tadi Pak Fredrik, kenapa begitu banyak anak-anak ini? Ternyata mereka ini adalah calon-calon komuni pertama. Oke, baik. Itu juga ada suatu katekese, persiapan bagi mereka untuk menerima komuni. Nah, saya mau tanya anak-anak yang menerima komuni pertama, kalau boleh juga dibantu oleh orang tuanya, bolehlah. Apa artinya kata yang saya ucapkan tadi, shalom? Saya juga dalam renungan insani kan saya selalu memulai dengan kata shalom. Apa artinya itu? Ibu Francisca, apa artinya shalom Ibu Francisca? Angkat tangan Ibu Francisca. Ada yang tahu? Anak-anak ada yang tahu? Tidak ada. Tidak ada yang tahu. Pace ini orang Andalas. Ada? Saya tidak dengar, Gang. Ya, keras. Apa? Iya, pasti mi sapaan kepada orang lain. Artinya ini saya minta sayang. Memang itu sapaan, betul. Tapi artinya apa sayang? Shalom apa artinya? Jangan sampai kita hanya cuma ngomong saya tapi tidak ngerti apa yang kita katakan. Apa artinya shalom? Ya? Salam damai. Damai sejahtera. Toh seperti itu. Itulah yang dikatakan oleh Yesus ketika dia bangkit. Dia menampakkan diri, setiap kali dia menampakkan diri kepada para muridnya atau siapapun juga dia mengatakan shalom, ya. Atau dalam bahasa Arab, assalamu alaiki, assalamu alaikum. Alaiki itu kepada wanita, banyak orang. Alaikum kepada kalian, kepada kamu semua. Atau dalam bahasa Ibrani, shalom aleichem, ya. Damai sejahtera bagimu atau damai bagimu. Nah, kenapa para murid mendengarkan warta shalom ini, warta damai ini? Yesus sengaja mengucapkan damai ini karena memang ada dasar dan karena memang ada tujuan. Yesus mengucapkan ini karena situasi saat itu para murid mencekam, mereka cemas, ketakutan luar biasa. Pertama mereka itu mengalami ketakutan karena dicari-cari oleh pemimpin-pemimpin Yahudi, imam-imam kepala dan juga ahli-ahli Taurat. Murid-murid Yesus ini dicari. Mengapa? Karena saat itu gurunya mati dibunuh di kayu salib. Sehingga mereka selain begitu sedih yang sangat dalam, sangat sedih karena gurunya itu mati dibunuh, juga harapan mereka hancur. Tidak ada lagi pegangan dalam hidup. Tidak ada pegangan. Sandaran hidup mereka tidak ada lagi karena guru yang mereka harapkan itu mati percuma.
mati sia-sia. Akibatnya apa? Akibatnya para murid itu tidak punya lagi ikatan satu sama lain. Ada yang pergi lari menyembunyikan diri, ada yang pulang kampung, toh seperti bacaan kemarin Emmaus minggu lalu, pulang kampung ke Emmaus. Dan sebagian besar memang masih tinggal bersama, lalu mereka masuk dalam rumah dengan pintu yang dikunci rapat-rapat, bahkan juga ventilasinya ditutup supaya jangan diintip orang. Mereka takut, sungguh takut. Bukan sekedar takut karena dilihat, bukan, tapi sungguh takut karena mereka jadi incaran. Mereka takut nasibnya seperti gurunya, seperti Yesus. Sehingga saat mereka berkumpul kembali, dikatakan mereka berkumpul, bahkan saat mereka dikunjungi oleh temannya yang dari kampung, dari Emmaus, dan mendapatkan warta bahwa Kristus bangkit, mereka belum percaya juga. Dan dalam pintu yang terkunci rapat itu, Yesus hadir lagi mengatakan, Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Dan karena girangnya, karena herannya, kok bisa Yesus hadir? Baru-baru dia hadir di Emmaus, kok hadir lagi di sini, di Yerusalem? Karena kebangkitan Yesus berarti dia tidak terikat lagi oleh waktu dan tempat. Dia bisa hadir setiap saat di tempat yang sama pada waktu yang sama, atau di tempat yang berbeda pasti di tempat yang berbeda ya pada waktu yang sama, seperti itu. Karena kebangkitannya dia sudah itu mengatasi ruang dan waktu. Nah, dengan kehadiran Yesus mereka mau diteguhkan kembali bahwa apa yang mereka takutkan selama ini itu sudah sirna, sudah hancur, sudah habis. Karena apa? Yesus kini mengalahkan maut. Maut dalam bahasa Arab itu mautun, mati atau kematian. Kalau Yesus mengalahkan maut atau mengalahkan kematian, maka tidak ada lagi alasan untuk bersedih, untuk berduka, untuk takut, untuk cemas. Apalagi sama sekali itu tidak berani buka pintu. Tidak ada lagi, karena ada Yesus. Yesus hadir, Yesus menguatkan kita. Tidak ada lagi kecemasan dalam hidup ataupun ketidakpastian bagaimana dengan masa depan kita, karena ada pegangan kita, ada masa depan kita, Yesus. Banyak orang beriman, dibaptis orang Katolik, hidupnya penuh dengan ketakutan, hidupnya penuh dengan kecemasan, hidupnya penuh dengan keraguan-raguan, hidupnya penuh dengan perasaan negatif. Apa gunanya Yesus bangkit kalau begitu? Apa gunanya kita merayakan Paskah? Harusnya Paskah itu membawa hati kita yang tenang, damai. Karena itulah tujuan Yesus bangkit, membawa damai, membawa sukacita kepada kita. Banyak orang tidak hidup dalam sukacita, banyak orang mengalami tekanan. Wajar saja. Apalagi situasi sekarang ini kita masih dalam situasi pandemi, virus corona masih masih keras. Jadi jangan kita menganggap bahwa saya sudah divaksin, keluarga saya sudah divaksin, amanlah. Ini kita salah, ya. Kita salah itu memahami. Vaksin itu memang untuk menjaga-jaga kita supaya kita itu jangan terlalu mudah kena virus, tetapi tetap juga kita bisa kena virus kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak waspada. Maka orang yang sudah divaksin pun harus tetap pakai masker, tetap jaga jarak, ya, tetap juga itu cuci tangan bersih dan makanan yang sehat, ya, dan juga istirahat. Itu semua harus kita jaga. Tetapi tidak perlu bahwa kita cemas, takut terus-menerus, karena kecemasan, ketakutan tidak mendatangkan kebaikan, kecuali kita semakin lemah, tak berdaya. Orang mengatakan imun kita turun dan kita gampang kena penyakit. Tapi kita mesti bersuka cita. Mengapa? Karena Yesus telah bangkit, Yesus telah mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Maka tidak perlu lagi kita itu takut di sana sini. Karena itu ketika para murid mendengarkan warta sukacita ini, warta kebangkitan Tuhan, warta damai ini, dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana Petrus dan Yohanes berani tampil di hadapan
masyarakat di Yerusalem, dan bahkan dia berkhotbah, Petrus berkhotbah mewakili teman-temannya, menyatakan bahwa apa yang dulu kamu lakukan, yaitu membunuh guru kami, membunuh Yesus yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, ternyata itu dipatahkan dengan kebangkitan Tuhan. Dan dalam kuasa Yesus, para murid ini sanggup mendoakan dan menyembuhkan orang-orang sakit, termasuk orang lumpuh. Dan Petrus mengakui itu. Dia katakan, ini bukan karena kuasa kami, bukan pula karena kehebatan kami, itu semua karena kuasa Yesus sehingga kami bisa mendoakan dan juga menyembuhkan orang sakit. Yesuslah yang menyembuhkan itu. Orang lumpuh pun disembuhkan karena kuasa Yesus. Nah, itulah efek daripada kebangkitan Yesus. Harus ada keberanian, harus ada sukacita. Tapi banyak orang Katolik, banyak orang beriman tidak hidup dalam sukacita, tidak hidup dalam keberanian, tidak hidup dalam kegembiraan, kebahagiaan. Tapi toh Yesus tetap menjamin hidup kita. Ketika banyak orang terus mengalami kecemasan karena situasi pandemi ini, karena ketidakpastian kapan berhentinya pandemi, tetapi dalam iman akan Yesus, ya saya mau katakan lagi, dalam iman akan Yesus ada kepastian, yaitu kepastian bahwa Ia menyertai kita. Ia selalu mendampingi, menolong kita. Kalau kita baca-baca kitab Injil, ya, Injil Matius bab 28 ayat 20, Yesus mengatakan apa? Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yesus menegaskan bahwa Dia akan setia, Dia akan menemani kita sampai akhir zaman. Maka kita tidak usah cemas, kita tidak usah takut. Yesus ada beserta kita. Dia akan menemani kita. Itulah iman. Maka orang hidup mesti dalam iman, bukan hidup dalam keraguan-raguan, hidup dalam kecemasan. Tidak ada gunanya semua itu kalau hidup dalam keraguan-raguan dan kecemasan. Tidak ada untungnya, tidak ada baiknya. Tapi kalau kita hidup dalam pengharapan, dalam semangat dan sukacita, menjadi berkat bagi keluarga kita, menjadi berkat bagi banyak orang, dan tentu berkat bagi diri kita sendiri. Bahkan juga Yohanes Rasul, murid Yesus, itu menegaskan dalam suratnya. Dia mengatakan apa? Lihatlah betapa besar kasih karunia Allah sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita ini adalah anak-anak Allah. 1 Korintus 3 ayat 1. Kita ini walaupun tidak layak karena berbagai macam dosa kita melawan Tuhan, tapi Tuhan tetap menganggap kita sebagai anak-anaknya karena kita dibaptis dalam nama Yesus. Dan karena kita dibaptis dalam nama Yesus, kita pun juga disertai, dibimbing dan dikuatkan oleh Tuhan, oleh berkat-Nya. Maka semoga kita berani menjadi murid-murid Tuhan, berani mewartakan Kristus di mana saja kita berada, terutama mewartakan kebangkitannya lewat cara kita masing-masing, lewat sikap hidup kita, bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan perbuatan dan tindakan yang nyata sebagai orang beriman. Sikap hidup yang murah hati, mau senantiasa menolong orang lain, berbelas kasihan. Belas kasihan itu penting sekali, karena kalau kita semakin berbelas kasihan, semakin banyak rahmat yang kita peroleh, banyak berkat Tuhan. Tapi kalau kita tidak punya belas kasihan, repot bagi kita. Maka mari kita mohon semoga kebangkitan Tuhan senantiasa meneguhkan iman kita. Kita berani hidup dalam kebenaran, hidup dalam semangat yang baru, sukacita, penuh dengan semangat dan penuh dengan damai persaudaraan dengan sesama. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri, kita mau meneguhkan iman kita, menderaskan syahadat singkat. Aku percaya Pencipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Kehidupan yang kekal. Amin. Mari saudara-saudariku kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa kami, semua orang yang datang kepadamu Kau tolong.
Sebab Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit kini tinggal bersama-sama dengan Dikau dan menjadi pengantara kami. Kita jawab setiap seruan doa, Tuhan Allah kami dengarkanlah umat-Mu. Tuhan Allah kami dengarkanlah umat-Mu. Kami mohon kepadamu, semoga kami percaya kepada gereja dan percaya pula pada masa depan. Sebab kami tahu pasti bahwa Kristus hadir di tengah-tengah kami. Maka kami berdoa, Tuhan Allah kami, dengarkanlah umat-Mu. Kami mohon kepadamu, semoga bangsa manusia bersikap positif kepada semua makhluk yang hidup di dunia. Semoga bangsa-bangsa dengan bahasa mereka yang berbeda-beda saling memahami dengan lebih baik dan lebih memupuk kesetia kawanan. Sebab kami tahu pasti bahwa Engkau memanggil semua orang untuk hidup rukun dan bersahabat. Maka kami berdoa, Tuhan Allah kami, dengarkanlah umat-Mu. Kami mohon kepadamu, semoga semua orang rela mengorbankan kepentingannya sendiri, sebab kami tahu pasti bahwa dengan cara ini kami dapat membuat kehidupan kami bersama lebih bahagia. Maka kami berdoa, Tuhan Allah kami, dengarkanlah umat-Mu. Kami mohon kepadamu, semoga umat Kristiani mempunyai kasih persaudaraan dan kesediaan mengampuni semua orang. Sebab kami meyakini bahwa semua orang diundang dalam Kristus untuk mencapai kebahagiaan kekal di rumah Bapa. Maka kami berdoa, Tuhan Allah kami, dengarkanlah umat-Mu. Kami mohon kepadamu, bagi mereka yang telah dibaptis dalam nama Kristus, semoga mereka mengikuti jejak Kristus. Dan bagi semua pasangan suami istri, semoga mereka setia kepadamu dan setia satu sama lain. Maka kami berdoa, Tuhan Allah kami, dengarkanlah umat-Mu. Kami mohon kepadamu, bagi kami sendiri, semoga kami rendah hati, sebab kami tahu pasti bahwa karya Kristus dalam diri kami belum selesai, dan bahwa kami masih membutuhkan pertobatan. Maka kami berdoa, Tuhan Allah kami, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang penuh belas kasih, semoga putra-Mu yang bangkit hidup di tengah-tengah kami dalam kata-kata dan perbuatan kami. Dengarkanlah permohonan kami, karena Dialah yang tinggal bersama dengan Dikau dan juga bersama kami. Itulah Yesus Kristus, Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Lagu persiapan persembahan Puji Syukur 520. Ai dies quam vesti Dominus exultemus et laudemus in ea. Alleluia, alleluia.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk keselamatan umat-Mu, semua orang yang kami doakan, dan juga untuk keselamatan kami. Semoga kami senantiasa dikuatkan dan dituntun, sehingga kami boleh menjadi murid-murid-Mu yang berani mewartakan kebangkitan Kristus dalam hidup kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 5. Tuhan bersamamu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, kami memuji Dikau senantiasa teristimewa pada pagi hari ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya Ia mempersembahkan diri bagi kami, tiada henti-hentinya Ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikorbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah mati. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Doa syukur agung 5. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan kami ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kami. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dahulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu, satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa Ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Ya Yesus Tuhan, Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami persembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau.
Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikutsertakan dalam kurban Kristus ini. Semua karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa satu jiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus dan Bapak Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanlah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudari, lihat, lainlah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Diingatkan kepada adik-adik peserta sambut baru untuk tidak perlu ikut menyambut komuni, menyambut berkat. Terima kasih. Dalam sakral
Mari bersama-sama kita doakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan sepanjang masa. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima. Semoga kami semakin berani menjadi saksi kebangkitan Putra-Mu, sehingga warta tentang pengampunan dosa dan ajakan untuk bertobat selalu menggema dalam hidup kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan serta-Mu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Lagu penutup 526. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Bangkitlah Tuhan dari kubur, maut dosa dilebur. Haleluya, haleluya,
memberikan cahaya